Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas C dan D. Hari ini kita hadir kembali di MK Fikih Munakad 2 yang hari ini sudah memasuki pertemuan ke 10 ya. Hari ini tanggal 30 April 2025 atau hari terakhir di bulan April. Dan minggu depan kita akan memasuki bulan Mei dan ada yang komplain ke saya nih. Saya tahu kelas siapa D nih. Pak, dengan segala hormat semoga Bapak bisa hadir di kelas secara langsung, bertemu dengan kami secara langsung. Oke, saya berharap semoga bisa diberi kesempatan secepatnya untuk hadir di kampus langsung ke kelas ya. Saya banyak pertimbangan yang harus saya putuskan ketika harus berangkat ke Serang. Semoga ketika memutuskan sudah selesai masalahnya, sudah selesai kondisi yang dibutuhkan untuk kehadiran saya di sini, dan selesai itu saya bisa datang lagi ke kampus. Bukan saya tidak mau ke kampus, bukan saya tidak mau ke Serang, tapi karena memang situasinya yang mengharuskan saya ada di Jawa dan saya masih bisa berkomunikasi dengan kalian. Itu yang penting sekarang. Ada yang bisa berdiskusi dengan saya, walaupun saya sudah kasih kesempatan, tapi ada yang belum memanfaatkan. Kan saya sering di akhir kelas tuh sering ngomong, silakan bagi kalian yang ingin komunikasi, berdiskusi, ingin menanyakan sesuatu, silakan gunakan chat room. Kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar, baik yang ada di GCR ataupun yang ada di YouTube. Kan sudah ngomong saya seperti itu. Karena itu sebenarnya sama. Bahkan kelebihannya kalau online itu bisa kalian putar kapan saja. Kalau misalnya saya kayak dulu semester 3 dulu di menggunakan satu, saya ada live streaming atau pertemuan langsung di kelas tapi online melalui Zoom. Saya, saya record pertemuannya dan setelah itu saya upload di YouTube. Itu pun kalian juga bisa apa namanya? Bisa kalian setel ulang kalau misalnya suara saya rada-rada kurang jelas. Itu manfaatnya kalau kuliah online. Ya memang tentu saja harapannya kita bisa ada pertemuan langsung di kelas. Ya mudah-mudahan doakan, saya cuma butuh doanya semoga bulan Mei yang akan datang kita bisa ada pertemuan lagi di kelas seperti sebelumnya. Waktu kita UTS kita sudah bertemu. Seperti itu berharapnya seperti ya. Bukan saya tidak mau, bukan saya tidak berminat. Justru itu kewajiban saya. Ya mudah-mudahan diberi kesempatan lagi ya untuk bisa hadir di kelas. Oke, baik, terima kasih masukannya buat ini mahasiswa HKI berapa ini? Saya lupa, siapa D? Ya, yang sekelas masih bisa melihat itu komentar. Oke, baik. Nah, ada lagi satu ini yang menarik yang perlu saya ungkapkan terlebih dahulu. Saya beberapa waktu yang lalu sudah mengoreksi seluruh tugas dari tugas 1 sampai tugas 2. Tugas 3 nggak ada ya, saya tiadakan karena faktor lebaran. Dan juga sudah saya koreksi UTS kemarin. Semua kelas C dan D sudah saya koreksi. Dan setelah saya melihat hasil dari pengerjaan tugas-tugas dan hasil UTS, saya berkesimpulan ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Ya, ini penting karena menyangkut kredibilitas dan juga
tradisi yang harus kalian kembangkan di kampus. Begini, di tugas 2 saya menemukan adanya keunikan ya. Saya pakai istilah keunikan karena saya tidak mau menganggap ini sebuah kesalahan. Saya anggap ini pembelajaran juga. Kesalahan juga bagian dari pembelajaran. Maka saya katakan ini sebuah keunikan dari sebuah eh, konsekuensi pembelajaran. Ada satu tugas yang oleh kalian mahasiswa, saya tidak perlu sebutkan kelasnya, entah C atau D, saya tidak perlu sebutkan. Itu dia ada kemiripan. Di tugas 2 itu ada kemiripan. Ingat tugas 2 apa? Tugas mini riset. Dan ternyata setelah saya koreksi bolak-balik, putar-putar ke sana kemari saya cross check ulang, ternyata ada 5 mahasiswa yang tugasnya copy paste. Ya. Tuh. Silakan saya ungkapkan ini nanti silakan kalian cari. Benarkah itu saya? Benarkah itu yang dimaksud Bapak itu saya? Nah, silakan Anda koreksi, Anda cek sendiri. Yang jelas saya sudah punya data, saya tidak perlu sebutkan namanya dan juga tidak perlu sebutkan kelasnya. Saya cuma hanya sebutkan NIM terakhir, 2 digit terakhir NIM-nya. Ya, jadi ada 5 orang yang memiliki keserupaan tugasnya. Tugas 2, yaitu pertama ini, nomor 41 dan 17. Saya tidak tahu ini kelas C atau D, pokoknya dicek aja. Nomor 41 dan 17 itu kemiripannya sama. Ya. Dalam hal apa? Dia membuat tugas mini riset yang lokasinya itu jauh di luar Jawa. Di mana? Di Lombok, Provinsi Bali. Tuh, kok Lombok, Provinsi Bali, Pak? Lah iya, udah tahu saya udah ngerti. Maksudnya di Bali atau di Lombok? Sebab ini beda, bukan satu provinsi. Lombok itu provinsi NTB. Bali ya harusnya bukan Lombok, tapi misalnya di kota Denpasar, Singaraja, Badung, dan lain sebagainya. Jembrana, dan seterusnya. Harusnya itu bukan Lombok, tidak ada kota Lombok di Pulau Bali. Aneh juga, di sini sudah aneh. Tapi yang menganehkan lagi dari saya pribadi adalah kata-katanya itu sama persis. Kedua mahasiswa ini nomor 41 dan berapa tadi? Dan 17 itu sama. Cuma ganti namanya doang. Nama A, nomornya NIM sekian, 41 dan 17. Wah, ini berarti tidak kerjakan tugas ini. Dia cuma copy paste, ngambil dari mana, nggak ngerti, kemudian dibagikan sama temannya. Itu satu. Dua ya, dua. Yang berikutnya sisa 3, nah ini dia. Antara nama NIM-nya 36, satu orang, 36, itu sama dengan 2 teman yang lain. Siapa? NIM 29 dan NIM 18. 3 orang ini sama persis. Saya cross check bolak-balik itu terus. Ternyata mirip, ketiplek, cuma diganti namanya doang. Ya, tolong dicek siapa ini dia. Apa kemiripannya? Kemiripannya adalah sama-sama lokasi penelitiannya plus kata-katanya. Itu tidak ada perubahan belas sama sekali. Bisa makan persis, tidak diatur, tidak diubah. Yang berubah cuma namanya doang. Dia lokasinya penelitiannya di ini lagi di Pemalang, Jawa Tengah. Ada temen ya, jauh banget ya dari Wong Serang ke Premen. Harusnya ya jangan jauh-jauh. Memang 3 mahasiswa ini orang Pemalang. Itu tuh tidak. Pasti orang Banten. Harusnya Banten ya di Banten. Jangan kemana-mana. Kecuali ada yang orang Jember itu ya. Di kelas HKI apa itu? Siapa D? Ada orang Jember. Nah kalau dia ternyata dia betul. Dia melakukan mini riset ke Jember. Ya wajar karena dia bisa menjangkau. Memang dia rumahnya di sono. Dia cuma di Serang itu kuliah dan
bekerja karena dia menjaga pekerjaan orang tuanya. Tidak apa-apa. Itu saya maklumi karena saya sudah kenal. Tapi ini Pegiringan Pemalang, saya tidak ingat. Ada nggak kelas HKIC dan D yang orang Pemalang? Saya lupa-lupa ingat. Kalau iya, tidak mungkin lebih dari satu. Tidak mungkin. Jadi aneh ini. Jadi harusnya cuma satu orang kalau memang ada orang Pemalang dan bukan tiga. Dan dua sisanya kemungkinan itu copy paste. Nah, jadi ada tiga orang kesimpulannya itu melakukan penyerupaan tugas di tugas 2. Saya sebutkan ulang ya. Nomor berapa tadi? 17 sama dengan 41. Kemudian nomor 36 sama dengan nomor 29 dan 18. Jadi total ada 3 orang dengan kemiripan, dua tugas. Saya sampai sekarang belum memberikan nilai UTS kepada mereka berlima ini karena pertimbangannya adalah bahwa tugas 2 itu include atau ada sinkronnya dengan soal nomor 2 di UTS. Anda ingat soal UTS nomor 2? Tentu saja saya bertanya, silakan jelaskan kondisi mini riset di mana Anda lakukan. Dan begitu ya. Ingat tugas 2. Berarti soal nomor 2 di UTS harus dijawab bagi mereka yang sudah mengerjakan soal tugas nomor 2. Artinya kalau belum, ya sudah. Tapi mereka ini kan karena bukannya tidak mengerjakan, karena mirip, serupa. Jadi harus saya pending dulu, saya cancel dulu nilainya. Harus saya lakukan terlebih dahulu sebuah upaya khusus, baru setelah itu saya keluarkan nilainya. Jadi apa? Harus ada upaya khusus. Apa upaya khususnya, Pak? Nah, ini dia ini. Saya mau sampaikan upaya khususnya apa? Upaya khususnya adalah, ya ingat ya, saya minta kepada mahasiswa yang berlima ini agar menghubungi saya secepatnya ya. Kapan? Mulai atau pada tanggal, bentar, saya cek tuh tanggalnya. Pada tanggal, kan tanggal 30. Pada tanggal 3 Mei ya. Ingat 3 Mei 2025. Kelima mahasiswa ini yang saya sudah sebutkan NIM terakhirnya itu agar segera menghubungi saya. Tidak ada terkecuali, Pak, saya lagi sibuk, Pak. Tidak bisa. Harus tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei itu hari Sabtu. Harus menghubungi saya melalui kontak WhatsApp. Nanti setelah menghubungi saya, baru saya akan kumpulkan dan akan saya diskusikan perihal adanya keserupaan dalam tugas 2. Jadi yang 5 tadi itu, silakan hubungi saya pada tanggal 3 Mei 2025 jam 9. Antara jam 9 sampai jam 12. Mulai dari jam 9 sampai jam 12 tanggal 3 Mei 2025 hari Sabtu. Saya tunggu konfirmasinya dan saya tunggu kontaknya. Saya tunggu komunikasinya. Saya tunggu panggilannya. Kalau nanti sudah ada apa namanya? Sudah ada sampai tanggal 3 sudah ada kontak dengan saya, sudah berarti nilainya kosong gitu. Jadi khusus yang 5 orang tadi ini nilainya saya pending dulu. Karena ada masalah pada keserupaan tugas. Tugas 2. Itu ya, segera dikomunikasikan dan segera yang tidak tahu diberitahukan. Yang temannya yang mendengarkan ini, video ini, kasih tahu ke temannya yang 5 tadi. Saya ulangi ya, nomor 17 dan nomor 41. Ini nomor terakhirnya ya, dua digit terakhir ya. Nomor 41 dan 17 itu yang mirip. Kemudian yang berikutnya nomor 36, 29 dan 18. Ini tiga-tiganya mirip. Itu yang saya sebutkan. Tolong segera dikontak
atau yang bersangkutan tahu segera hubungi saya melalui WhatsApp pada tanggal 3 Mei 2025 jam 9 pagi sampai jam 12 hari Sabtu ya. Silakan hubungi saya dulu. Nanti setelah itu nanti gimana baiknya lihat nanti. Oke, itu ya untuk pemberitahuan saya. Dan tentu saja ada di antara mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas. Tentu saja ada. Tapi sengaja saya kasih nilai. Cuman nilainya untuk tugas 2 nol. Tapi keluar nilainya. Nah, bagi yang tidak mengerjakan tugas 2, saya kasih nol. Dan dia kalau mau melakukan perubahan, Pak, saya mau naikin nilai saya silakan. Tapi khusus tugas 2 harus dikumpulkan dulu. Ya, harus dikumpulkan dulu. Baru kalau sudah dikumpulkan nanti akan saya pertimbangkan untuk di dikatrol, ditambah nilainya. Nah, itu kan baru nol. Tugas 2 itu sorry. Soal nomor 2 di UTS itu masih nol. Lihat aja dicek ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki materi pertemuan ke-10 yaitu membahas tentang pembatalan nikah atau fasakh ya. Oke, saya tampilkan modul saya. Dan perlu kalian ketahui, nanti setelah ini di akhir kelas akan ada penugasan. Oke ya. Baik, saya share ini modulnya. Belum muncul. Ya, sabar ya. Nah, ini dia, pembatalan nikah atau fasakh. Apa yang akan kita bahas? Pertama, pengertian fasakh dan konsepsinya. Kemudian yang kedua, penyebab dan bentuk fasakh. Dan yang ketiga, perbedaan antara fasakh dan talak. Oke, baik kita lanjutkan. Singkat saja, fasakh berasal dari bahasa Arab, yaitu fasakho, yafsakhu faskhan, yang artinya rusak, batal, dan putus. Rusak, batal, dan putus. Sedangkan secara istilah, fasakh adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami dan istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak memberi nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Jadi dari pihak istri. Dari istri atau pihak istri. Istri atau pihak istri. Itu fasakh. Kemudian fasakh itu bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah. Atau karena hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungan pernikahan. Itu kemungkinan fasakh, terjadinya fasakh. Jadi bukan cuma karena sekedar adanya aib atau cacat atau mungkin adanya ketidaksesuaian prosedur yang berlaku dalam proses akad nikah, tapi juga karena adanya tidak terpenuhnya syarat ketika pelaksanaan akad nikah. Itu fasakh. Berikutnya adalah ada dua kemungkinan. Pertama, fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Dan yang kedua, syarat fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi setelah akad nikah. Ketika dan setelah. Yang ketika akad nikah bagaimana? Satu, setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak istri. Jadi sebelumnya sebenarnya tidak tahu bahwa ini mereka punya hubungan darah. Begitu mereka sudah nikah, setelah akad nikah selesai, baru ketahuan ada saksi lapor. Punten, ini mas saudara yang suami dan saudara A yang jadi suami dan saudara I yang dinikahi itu sudah bersaudara ini. Jangan menikah ini. Karena mereka itu saudara sesusuan yang dulu pernah satu ASI dengan ibu dari si perempuan. Jadi tidak mungkin mereka menikah sebab mereka saudara sekandung karena sesusuannya.
Itu yang pertama. Yang kedua, suami istri masih kecil dan akad nikahnya diadakan oleh ayah atau kakeknya. Lalu setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhirinya. Ini bisa difasa. Karena mungkin ada ketidaksesuaian karakter dari suaminya yang mungkin mengecewakan. Sehingga begitu mereka sudah dewasa, ketika sudah akil balik, mereka membatalkan proses akad nikahnya atau memfasaknya. Itu yang terjadi ketika akad nikah. Berikutnya setelah akad nikah, bagaimana? Bila suaminya murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Jadi kalau suaminya firaq karena pindah agama, murtad, maka itu otomatis eh, pernikahannya batal, otomatis. Yang kedua, jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tapi istri masih tetap dalam kekafiran. Jadi itu juga otomatis. Suaminya yang masuk Islam, mualaf, tapi istrinya tidak mau ikut. Nah, keengganan suami istri untuk ikut itu bisa menyebabkan suaminya otomatis bisa memfasakh atau pembatalan nikahnya terjadi dalam proses kemualafan suami. Nah, itu yang sesudahnya. Nah, bagaimana bentuk fasakh yang pada akhirnya harus membutuhkan peran hakim atau peran pengadilan. Sebab ada juga ya, ada peran fasakh itu terjadi secara otomatis tanpa harus melalui proses peradilan atau proses pengajuan hak kepada hakim. Tapi ada juga yang di mana proses fasakh itu harus melalui proses peradilan agama. Apa saja? Kita lihat. Pertama, fasakh yang disebabkan istri yang merasa tidak sekufu, tidak setara, tidak sepadan. Misalnya oleh orang tua si perempuan dinikahkan dengan orang yang latar belakang pendidikannya rendah. Padahal dia sarjana SH, HKI UIN Banten. Terus dinikahi sama suami, calon suami yang cuma lulusan SD, kerjanya juga tidak bagus amat, tidak kaya amat sih. Itu kan tidak sepupu, tidak sepantaran, tidak sepadan. Nah, itu bisa diajukan melalui proses pembatalan nikah melalui proses peradilan. Diajukan ke pengadilan. Siapa yang mengajukan ya bisa perempuannya atau orang tua walinya. Yang kedua, fasakh yang disebabkan karena mahar sisi tidak dibayar penuh sesuai dengan yang disebutkan atau dijanjikan saat akad nikah. Jadi si istri yang mengajukan fasakh sebab adanya wan prestasi karena suaminya tidak memenuhi janjinya dalam pemberian mahar. Yang ketiga, fasakh melalui khiyar bulu atau kebebasan memilih ketika sudah dewasa. Jadi kayak tadi itu yang contoh yang kedua dari fasakh yang pertama karena terjadinya pada saat akad nikah. Jadi mereka nikah sebelum balik dan boleh-boleh saja, tapi ketika sudah dewasa itu ada pilihan untuk menentukan secara dewasa, secara akil mau dilanjutkan atau tidak pernikahan ini. Kalau mau dilanjutkan, ya tidak apa-apa lanjutkan. Seperti hanya Rasul menikahi Aisyah. Tapi kalau ternyata istri merasa kecewa dengan perilaku suaminya yang berbeda jauh dengan apa yang dibayangkan, misalnya sekarang tambah dewasa malah tambah bejat misalnya, ya sudah, maka istri bisa mengajukan fasakh. Pak, bukannya harus dengan li'an, dengan apa? Dengan hulu. Ya bisa saja, dan ini alternatif ya, alternatif bisa difasakh itu. Kalau difasakh itu kan berarti ya sudah tidak ada lagi upaya rujuk. Tapi kalau hulu masih ada karena dianggap sebagai talak raj'i, karena talak satu. Kalau hulu. Tapi kalau fasakh itu akan berakibat hilangnya hak untuk menikah kembali. Yang ketiga, yang keempat, fasa akibat salah satu dari suami menderita penyakit gila. Nah, itu juga bisa dijadikan fasakh, dibatalkan. Kelima, fasakh yang terjadi karena istri masih musyrik dan tidak mau masuk Islam, sedangkan istri menuntut perceraian dari suami. Ya, itu tadi ya, sama kayak yang tadi.
Yang keenam, fasakh yang disebabkan salah satu dari suami istri murtad atau menjadi musyrik musyrikah. Iya. Yang ketujuh, menurut mazhab Maliki Hanafiyah, fasakh terjadi apabila salah satu dari suami istri berada di wilayah Darul Islam dan satunya berada di wilayah Darul Harbi. Jadi misalnya contoh sekarang nih kayak di India. India dan Pakistan tuh sudah mulai panas-panasan. Atau mungkin di Rusia dan Ukraina. Suaminya di Rusia, istrinya di Ukraina. Mereka perang ini Rusia Ukraina. Tidak aman. Ada konflik perang antar negara. Rusia Ukraina tidak bisa mengirimkan penduduknya untuk pindah ke masing-masing wilayah. Sehingga yang terjadi ada pemblokiran wilayah di setiap daerahnya. Misalkan di Rusia dianggap sebagai Darul Islam, di Ukraina Darul Harbi karena mereka mayoritas yang non Muslim dan mereka berusaha untuk memerangi Rusia. Dengan Rusia itu ada yang beragama Islam dan dianggap sebagai negara yang melindungi kaum minoritas Islam. Maka tidak mungkin mereka bersatu karena statusnya negara Darul Harbi dan Darul Amni atau Darul Islam. Ini dianggap oleh mazhab Hanafiyah itu boleh pasangan yang berada di dua wilayah ini bisa mengajukan fasakh karena tidak mungkin ada pertemuan. Yang kedelapan, fasakh yang terjadi karena li'an. Nah, ini karena li'an karena tuduhan berzina yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. 9. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah, fasakh yang terjadi karena khulu dan ilah apabila masa ilahnya sudah habis. Difasakh, dibatalkan. Kalau khulu, ya khulu tadi, ilah maksudnya adalah si siapa? Suaminya menuduh istrinya, bukan menuduh, atau menganggap istrinya tidak mau melayani dan tidak mau berkumpul dengan istrinya. Dia bersumpah untuk tidak berkumpul dengan istrinya selama sekian bulan. Nah, itu bisa diakhiri dengan fasakh. Kalau 4 bulan itu tidak ada upaya perdamaian dan upaya kembali memperbaiki hubungan suami istrinya, bisa dilakukan oleh fasakh. Yang ke-10, fasakh yang terjadi karena adanya cacat badan baik pada istri atau suami. Jadi kalau suaminya punya aib, punya penyakit yang secara fisik tidak bisa disembuhkan, secara medis sudah lumpuh total misalnya karena impoten dan lain sebagainya, itu bisa diajukan fasakh. Atau istrinya mandul bisa juga. Yang 11, fasakh yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah secara layak sebagaimana mestinya. 12, fasakh yang terjadi karena suami gaib menghilang lebih dari 6 bulan berturut-turut tanpa kabar dan tanpa nafkah. 6 bulan hilang seperti terang bumi. Tapi tidak ada kabar, ya sudah difasakh saja. Istri mengajukan fasakh. Dan yang terakhir, fasakh yang terjadi karena suami di penjara dan istri mendapatkan mudarat dari di penjaranya suami. Itu bisa diajukan fasakh. Nah, inilah jenis-jenis masalah yang harus melalui proses peradilan, harus menggunakan putusan hakim. Karena memang harus ada putusan hakim. Apalagi sekarang di sistem peradilan modern, semua harus melalui proses peradilan. Upaya kasus hukum dalam agama itu juga sekarang melibatkan peran peradilan agama. Di Indonesia ada PA, Pengadilan Agama, yang akan memperkarakan atau mengatur perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, hibah, dan juga ekonomi syariah. Sekarang sudah ada peran dari peradilan agama. Nah, sebelum saya lanjutkan ke pembahasan tentang KHI, saya jelaskan dulu perbedaan fasakh dan talak. Apa perbedaannya? Pertama, fasakh adalah pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan. Itu ya. Jadi dianggapnya sudah jatuh fasakh, berarti dianggapnya tidak pernah ada pernikahan ini. Karena sudah dibatalkan semuanya. Kan dulu pernah akad Pak? Tidak ada karena sudah difasakh. Sedangkan talak adalah menyudahi hubungan pernikahan yang berjalan selesai sampai di situ saja. Jadi masih mengiyakan adanya pernikahan, tapi ditalak karena ada ketidaksesuaian dan ketidakcocokan di antara suami dan istri. Tapi mengakui lembaga pernikahannya.
Itu yang pertama. Yang kedua, dalam talak, syariat Islam membatasi talak menjadi 2 kali. Yang masih diboleh rujuk atau menikah ulang. Sedangkan untuk yang ketiga kalinya, suami istri bilang rujuk atau menikah ulang. Sedangkan dalam fasakh, syariat Islam tidak mengenal 3 tahapan seperti talak. Sekali fasakh dilakukan, maka selamanya sudah tidak bisa bersatu lagi sebagai suami istri. Terutama yang kalau tadi ditemukan bahwa mereka adalah memiliki hubungan darah, itu berarti tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dikembalikan lagi pernikahannya. Karena memang sudah ketahuan. Ini adalah 2 orang yang masih bersaudara. Yang baru ketemu setelah besar. Nah itulah perbedaan fasakh dan talak. Nah sekarang bagaimana fasakh dalam KHI? Kita lihat di beberapa pasal. Pasal 70 disebutkan perkawinan batal apabila suami melakukan perkawinan. Dengan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istri adalah dalam idah talak rojai. Ini sudah pernah dulu dibahas ya di apa di bab atau materi tentang konsekuensi talak atau mungkin di poin poligami liar ya, sudah dibahas ini. Kemudian fasakh juga batal kalau seorang menikahi bekas istrinya yang sudah dilian. Jadi orang kalau melian istrinya itu otomatis nikahnya tidak akan ada lagi. Haram dinikahi untuk selamanya. Karena lian itu sama dengan menuduh zina. Jadi kalau dituduh ya tidak mungkin balik lagi. Makanya pikirkan matang-matang jangan sampai suami itu melian istrinya. Karena itu berdampak besar. Yang ketiga, seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain, kemudian bercerai lagi, ba'da dukul, dan pria tersebut telah habis masa iddahnya. Maksudnya apa? Harus, kalau perempuan yang ditalak 3, itu tidak boleh menikah lagi dengan suami pertama. Harus menikah dulu dengan laki-laki lain dan ada proses dukul secara alamiah, tanpa direkayasa. Itu. So kalau direkayasa itu namanya nikah muhalil yang diharamkan, nikah tahlil ya, pakai hak bukan pakai hak. Tahlil bukan, tahlil kan berarti la ilaha illallah. Yang ke D, perkara dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan sampai derajat tertentu. Nah ini tadi ya yang bersaudara kandung, baik nasab, musyawarah atau sesusuan. Yang E juga sama, istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri-istrinya. Pasal 71. Ini juga menyangkut pembatalan jika ada unsur yang melanggar aturan. Aturan misalnya aturan jumlah istri, aturan izin poligami, aturan masa iddah yang belum habis, aturan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 2016 itu juga ada pelanggaran, itu bisa dianggap sebagai upaya untuk dibatalkan pernikahannya atau walinya bukan haknya, dia diwaliin oleh kakak kandung padahal bapaknya masih ada cuma tidak ketemu di mana orangnya. Itu juga kesalahan fatal itu. Atau perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Ini pasal 71. Pasal 72, ini prosedur permohonan pembatalan perkawinan. Pasal 73, ini adalah pihak yang bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Bukan hanya istri saja, tapi juga suami juga bisa menggunakan. Walaupun sebenarnya yang paling banyak itu adalah dari pihak istri. Kemudian pejabat juga bisa mengajukan permohonan fasakh, terutama yang berhubungan dengan pengawasan perkawinan menurut undang-undang. Misalnya seperti
eh, hakim atau mungkin pejabat Kemenak karena dia petugas melakukan pengawasan perkawinan karena apa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dan juga para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat nikah. Misalnya ada pihak yang merasa, oh ini aneh nih, ini kayaknya rukunnya tidak terpenuhi karena ada masalah di walinya. Nah, itu berarti dia juga punya hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Itu pasal 73 menyangkut persyaratan. Yang pasal 74 ini menyangkut persyaratan pengajuan terkait permohonan pembatalan perkawinan. Di pasal 75 ini juga mengatur tentang bagaimana pemberlakuan putusan pembatalan perkawinan. Misalnya karena perkawinan yang batal, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dan pihak ketiga sepanjang mereka mempunyai hak dalam beretikat dengan beretikat baik. Pasal 76 juga disebutkan mengenai batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Jadi kalau anak sudah terlanjur lahir, sudah terlanjur ada, berarti hubungan hukumnya gimana? Ya berarti dia hanya hubungan hukumnya tetap ada. Jadi misalnya kewajiban nafkah, ya tetap diberikan. Bapaknya tetap memberikan nafkah, maka nanti pengadilan agama akan memutuskan apakah nafkah ini dijatuhkan ditanggung oleh siapa. Karena dia masih belum cukup umur, maka harus dalam tanggungan siapa. Karena masih karena pasal sebenarnya tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua, maka kemungkinan nanti majelis hakim akan mempertimbangkan akan dibebankan kepada orang tua bapak atau orang tua ibu. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pasal ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberitahukan mengenai tugas. Oke, saya tampilkan tugasnya. Tugasnya apa? Kita lihat. Oke, ini dia. Saya tampilkan ya. Ya, muncul. Nah, ini dia. Tugas 5 mencari dan menganalisis putusan PA tentang pembatalan nikah. Ya, sebenarnya sama dulu ya. Ini modelnya sama seperti tugas di MK Fikih Munakat 1 ya, dulu di semester 3. Waktu itu dulu izin poligami. Nah, ya kan? Kalau sekarang ini sama cuma temanya pembatalan nikah atau pasal. Caranya sebenarnya sama. Carilah putusan peradilan agama tingkat pertama dari mana saja yang memuat putusan peradilan agama tentang pembatalan perkawinan atau fasakh. Setelah itu buatlah analisisnya dengan sistematika sebagai berikut. Satu, duduk perkaranya apa? Alasan dua, alasan atau pertimbangan pengajuan pihak pemohon atas pengajuan pembatalan perkawinan itu apa? Yang ketiga, bagaimana putusan majelis hakim berikut alasannya. Ingat, setiap mahasiswa harus berbeda nomor putusannya. Jika ditemukan kesamaan putusan, maka nilai mahasiswa peniru dan yang itu akan dikurangi setengahnya. Ingat, ini saya memberikan warning, tolong jangan sama. Maka dari itu, nanti setiap kelas C dan D buatkan diskusi, buatkan forum. Oke, semuanya sudah kumpul ya, udah nyari kan? Masing-masing nyari. Sekarang kita pilih si A tugas pas putusan dari mana, si B putusan dari mana. Ayo kita share ke sekarang. C, D dan seterusnya putusan dari mana? Di share, dibagi-bagikan. Lihat sama enggak? Kalau ada kemiripan langsung ganti. Maksudnya gini, mirip nomornya, mirip pengadilannya, dan yang penting mirip nomornya. Nomor dan nomor putusan dan PA-nya mana sama itu harus ganti.
Tapi kalau beda, misalnya PA-nya sama, PA Serang, sama, tapi nomornya beda. Temanya tentang pasar juga. Berarti itu boleh lanjut. Karena cuma beda putusannya, walaupun sama pengadilannya. Tidak apa-apa, nah, itu pasti berbeda. Ingat itu ya, harus diperhatikan ya. Makanya setiap kelas C dan ini harus buat forum dulu sebelum memulai membahas makalahnya atau memulai membuat makalah. Nanti kalau sudah diputuskan siapa mengulas yang mana, baru kerjakan. Petunjuk pengerjaannya, ini tugas individual, tidak boleh kelompok. Ketik di MS Word dan lampirkan juga file hasil putusan pengadilan agamanya, PDF-nya. Jika dalam pengumpulan tugas tidak ada lampiran putusan, maka akan mempengaruhi pengendalian tugas. Tidak bisa minus. Jadi, saya mudah untuk mengecek. Ada nggak ininya, lampirannya? Ada nggak file yang lebih dari satu? Kadang kalau saya lihat filenya cuma satu, berarti dia tidak upload file di putusan direktori Mahkamah Agung. Berarti dia hanya copy paste di tempat lain. Ini langsung saya kurangi nilainya. Itu cara gampang saya untuk menilai. Jadi saya ingatkan, ini berkaca dari pengalaman. Ini kalau tidak salah sama ya, C dan D ini pernah saya ampuh juga menggunakan satunya ya. Mudah-mudahan benar ya. Kalau benar berarti mudah saya untuk menjelaskan. Bukan A dan B ya, tapi C dan D itu pernah saya ampuh di kelas semester 3 yang lalu. Fikih Munakat 1. Jadi saya ingatkan, jadi kalau kalian nanti mengerjakan tugas ini, jangan lupakan lampirannya juga harus ada. Apa itu? Ya, lampiran putusan peradilannya. File PDF-nya harus ada. Pak, saya bukan PDF, tapi ekstensi Word. Ya, tidak apa-apa. Yang penting benar-benar itu putusan. Bukan cuma tulisan orang. Bukan cuma artikel punya orang. Bukan. Harus putusan peradilan. Jadi kayak begini ya, saya kasih contoh ya. Saya contohkan yang pernah saya upload ini. Kayak begini. Ini contohnya. Nih. Nah, kayak begini nih. Ya, udah kelihatan belum? Nah, ini file PDF ya. Nah, ini file PDF nih. Ini. Yang kayak begini nih filenya harus yang benar ini. Bukan yang kayak MS Word. Bukan. Tapi PDF. Ya. Tuh. Tolong dilampirkan juga. Jadi nanti saya akan cek berapa mahasiswa yang mengumpulkan dua file. Satu file makalahnya dan satu file putusan PDF-nya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini dia. Batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Rabu minggu depan tanggal 7 Mei 2025 jam 7 pagi. Ingat, batas akhirnya jam 7 pagi. Sebab kalau 7 pagi sudah lewat, akan saya tutup nih, saya centang nih. Jadi kalau sudah tutup nggak bisa dikirim lagi. Perhatikan baik-baik batas akhir pengumpulan. Jika sudah mencapai waktu terakhir pengumpulan, maka mahasiswa tidak dapat mengumpulkan tugas dan yang bersangkutan dianggap tidak mengerjakan tugas. Saya ingatkan nih, ada satu dua orang nih di kelas C maupun D itu yang emah-emah itu mengerjakan tugas. Makanya di tugas satu, tugas dua kosong ngelompong. Saya ingatkan nih, saya tidak perlu sebutkan orangnya, tapi saya tahu, saya punya datanya. Tolong ini jadi bahan evaluasi bagi kalian yang tidak mengumpulkan tugas dari tugas satu sampai tugas 2, termasuk sekarang tugas 4 dan 5, agar segera mengumpulkan tugas. Ingat, tugas itu bagian dari penilaian saya nanti di akhir semester. Kalau nilainya tidak keluar, berarti karena itu. Dan tolong jangan, gampang, Bapak kan masih ngasih rukhsah, pasti kasih dispensasi. Jangan begitu, ayo. Kerjakan sesuai dengan waktu yang ada. Jangan sampai saya kasih rukhsah lagi, jangan sampai saya kasih dispensasi penambahan waktu yang kayak dulu semester 3 itu. Jangan. Bahkan ada yang mau minta keringanan. Jangan. Malu sebenarnya kalau ada keringanan-keringanan. Harusnya yang benar-benar terdesak, misalnya karena sakit, karena force major lainnya, ya begitu. Kalau kan kondisi normal malah kesannya pemalas sekali. Jangan. Ya.
Itu ya. Tolong diperhatikan baik-baik supaya tidak terulang lagi pengalaman di semester 3 kalian yang terledor tuh. Ada beberapa orang tuh. Oke, itulah tadi penjelasan saya mengenai tugas yang harus kalian kerjakan dengan batas akhir hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 jam 7 pagi. Ingat batas akhirnya supaya kalian tepat waktu dan istiqomah, penuh semangat. Oke, saya kira itu. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian ajukan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di GCR ataupun yang ada di YouTube saya ini. Baik, terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.